Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bapak, Ya, Ibu untuk terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak saged meluangkan waktu kira-kira 15 menit untuk wawancara terkait hal itu? ya, bisa. Silakan Ibu. Niku Bapak, bagaimana panjenengan niku dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama jelas untuk dilema etika kita di mana pilihan itu benar dan benar. Untuk rujukan moral itu antara benar dan salah. Jadi kita bisa melihat secara langsung ini dilema etika atau ini rujukan moral, itu bisa dilihat secara langsung. Itu langsung, dan jelas kita harus mengkonfirmasi pada pihak yang bersangkutan tentang permasalahan itu. Terus untuk kalau selama ini Bapak, bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kita harus mengidentifikasi permasalahan itu. Identifikasi dimulai dari mengumpulkan data-data fakta yang ada, itu bisa dari siswa, murid, guru atau warga sekolah yang lain. Dari data itu bisa kita koordinasikan, kita musyawarahkan dengan dewan guru yang lain. Jadi setiap keputusan itu mempunyai dasar dari fakta yang ada serta komunikasi atau sharing dari melibatkan banyak pihak. Jadi keputusan bukan keputusan kepala sekolah tapi menjadi keputusan bersama. Kolaborasi. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas untuk yang paling punya untuk keputusan itu kita harus yang paling efektif adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik dari semua pihak pasti akan mendapatkan keputusan yang baik, dan insya Allah dengan keputusan yang baik bisa diterima semua pihak di dua. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan itu apa Pak? Tantangannya terutama adalah memahamkan. Jadi semua keputusan harus bisa memahamkan bagi semua pihak agar keputusannya bisa meminimalisir sekiranya membuat kecewa orang. Jadi gimana caranya supaya dapat diterima keputusan itu. Jadi keputusan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan pihak yang lain. Terutama ambil risiko yang terkecil. Semua keputusan pasti ada risikonya. Jadi kita ambil yang mempunyai risiko terkecil menjadi keputusan. Apakah panjenengan itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Untuk pengambilan keputusan seperti itu jelas tidak bisa secara global, ini kasuistik. Ada kasus yang sekiranya keputusan bisa diambil saat itu juga. Ada keputusan yang memang harus memerlukan waktu, kaitannya harus dipertimbangkan dengan dewan guru yang lain. Jadi tergantung situasinya. Ada yang harus segera, ada yang memang bisa membutuhkan waktu. Jadi membutuhkan waktu untuk diskusi, untuk mengumpulkan fakta, seperti itu. Kalau kasusnya yang harus segera, contohnya untuk pemakaian LKS jelas ada penerbit yang datang ke sini dengan iming-iming fee atau yang lain.
jelas itu kita bisa langsung ambil keputusan tidak bisa, karena sudah sesuai regulasi, sesuai peraturan, tidak ada LKS. Tapi untuk kasus yang lain kita bisa menunda mungkin 1-2 hari, tergantung dengan kita bermusyawarah dengan dewan guru yang lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Saya anggap yang paling mempermudah adalah tentang komunikasi. Setiap keputusan kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Misalkan ada keputusan yang harus melibatkan K3S, kita juga komunikasi yang baik dengan K3S. Atau mungkin keputusan yang memang kita harus dimusyawarahkan dengan dewan guru, kita harus bisa berkomunikasi yang baik, dengan berkoordinasi yang baik dengan dewan guru, atau mungkin berkoordinasi dengan wali murid, atau mungkin dengan pihak di luar warga sekolah. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, semua keputusan pasti akan bisa diambil yang terbaik. Semua pihak. Ya. Dari yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang jelas, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh terburu-buru, kita harus bisa mengumpulkan fakta, kita bisa berkoordinasi yang baik, kita perlu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut sehingga itu menjadi bahan pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan. Untuk apakah panjenengan itu ada memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Diselesaikan langsung atau butuh beberapa hari dalam penyelesaian kasus tersebut? Kalau jadwal tidak ada, kalau jadwal tergantung juga kasus yang dihadapi. Ada juga yang harus segera pada saat itu juga, ada juga yang memerlukan pertimbangan dari rekan-rekan guru. Jadi kan butuh waktu nih beberapa hari. Ada juga yang sampai beberapa minggu, jadi melihat kasusnya terlebih dahulu. Yang beberapa minggu itu biasanya kita, contohnya yang sudah ada itu melibatkan dari wali murid, juga melibatkan dari komite. Seperti itu. Untuk yang kasus-kasus murid itu yang paling yang paling memakan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan itu misalnya apa? Ya, contohnya ya yang sudah ada itu karena keadaan, jadi keadaan murid tersebut itu memang sakit, jadi ya jadi kita memerlukan waktu. Kemarin itu keputusan akhir itu 1 tahun. Satu tahun, jadi itu juga termasuk dilema etika ya. Karena kalau kita mengeluarkan siswa tersebut, kasihan kan, anaknya juga sudah kelas 5. Tapi kalau kita meneruskan, anak itu juga tidak pernah masuk. Akhirnya setelah berpikir panjang ini dan memberikan waktu anak itu 1 tahun, gurunya dengan cara memberikan pelajaran ke rumah walaupun tidak maksimal, tetap memberikan datang ke rumah walaupun 1 minggu hanya beberapa kali. Nah, setelah 1 tahun itu, sekarang anaknya kelas 6, dicobalah anak itu, cobalah masuk walaupun tidak 1 minggu full. Alhamdulillahnya ya bisa masuk anaknya, dengan tentunya dengan pendampingan dari orang tua dan guru yang ada sekarang. Saya tanya sekarang sudah lebih baik. Alhamdulillah, dengan ini sudah beberapa minggu masuk. Kalau kesehatan tergantung rutinnya si anak ini untuk berobat. Dan tapi kita sudah mulai hafal kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan anak ini drop atau sakitnya kambuh karena kecapean, terus mikir, itu selalu. Jadi kita tidak membebani materi yang sama dengan teman yang lain. Jadi kita memberikan khusus nih, tapi kita juga memberikan pemahaman ke teman yang lain.
Untuk selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Kalau yang membantu sih semuanya, semua rekan guru itu sangat membantu sekali. Dikembalikan lagi dengan kasus-kasus yang dihadapi. Misalnya ada juga guru ini bisa membantu ini, B bisa membantu ini. Jadi berbeda-beda masalah, berbeda-beda juga yang membantu. Saling bekerja sama gitu. Iya gitu. Berbeda-beda juga yang ini bisanya ini, bisanya ini. Untuk seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Prioritasnya menjadi prioritas dalam kasus ini. Kalau contohnya yang tadi, prioritas utama itu ya dari guru kelas sebelumnya dan guru kelas sekarang. Jadi kita komunikasi dulu antara guru kelas yang sebelumnya dan guru kelas yang sekarang dengan dibantu oleh wali murid. Gitu. Jadi setelah kita ngobrol, setelah kita gimana nih misalnya anak ini masuk gini gitu, ternyata guru kelas yang sebelumnya insya Allah mampu anaknya, dan guru yang sekarang dicoba dulu gitu. Terus wali murid juga seperti itu, mendampingi si anak ini berharap anak ini memang bisa masuk sekolah gitu. Dan anak ini di tahun ini sangat semangat sekali untuk masuk sekolah. Jadi semangat sekolah ya, jadi yang contohnya dari permasalahan kemarin, dari kasus yang kemarin itu prioritas utama ya guru kelas yang sekarang. Dan orang tuanya, ibunya ini sangat membantu sekali, sangat mendukung, sangat membantu. Karena setiap hari kalau anaknya ingin masuk sekolah, ya itu semangat untuk masuk dan ibunya mendampingi sampai pulang gitu. Walaupun kelas 6. Luar biasa sekali untuk masa depannya si anak. Jadi si anak itu juga masih punya semangat untuk bersekolah, semangat sekali walaupun sakit gitu. Iya, walaupun tahu misalnya kalau kecapean kan sudah ngedrop gitu ya, tapi dipaksa untuk enggak apa-apa istirahat dulu di rumah, tapi tetap pengen masuk. Dan saya juga langsung matur ke ibunya juga, enggak apa-apa ibu, misalnya enggak masuk setiap hari enggak apa-apa, 1 minggu 2 kali 3 kali monggo. Tapi ibunya bilang gini, anaknya semangat bu untuk masuk sekolah. Ya udah, kalau enggak diperbolehkan nanti malah marah. Terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, itu pelajaran apa yang panjenengan petik dari pengalaman panjenengan untuk mengambil keputusan dilema ini? Tentunya dalam mengambil keputusan itu memerlukan identifikasi. Jadi bermacam-macam kasus kita juga berbeda-beda untuk menghadapinya. Jadi tidak boleh harus disamakan. Nah, setelah kita tahu nih permasalahannya ini, terus penyelesaiannya harus begini gitu. Jadi tidak semau saya sendiri. Jadi di lembaga tersebut ada warga sekolah, jadi saya harus melibatkan warga sekolah karena mereka juga punya Andil keahliannya masing-masing, dan itu sangat membantu sekali untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga SDN Kencong 2 semakin jaya dalam di bawah pimpinan panjenengan, semakin maju. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin,
apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 15 menit untuk wawancara terkait hal ini? Iya, siap. Selama ini Ibu di lembaga panjenengan, bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Nah, di sebuah lembaga pendidikan itu tentunya terdapat beragam kasus di dalamnya. Nah, baik itu kasus yang keduanya benar ataupun yang benar satunya salah. Jadi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Oke, seperti itu. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Seperti itu. Untuk pihak-pihak terlibat ini Bu, biasanya Ibu niku berkolaborasinya niku sama siapa Bu? Tergantung masalahnya juga, bisa juga dengan tentunya dengan warga sekolah, bisa juga dari bapak ibu guru, dengan wali murid. Mungkin kita juga membutuhkan komite di dalamnya, dan tentunya juga ada juga yang harus membutuhkan murid-murid di dalamnya. Murid-murid juga terlibat. Tergantung permasalahannya. Untuk selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika yang saya pertimbangkan, kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, apakah berdampak untuk saat ini atau sampai seterusnya. Untuk langkah-langkah prosedurnya seperti apa Bu yang panjenengan selama ini lakukan? Tentunya langkah-langkah itu yang terpenting adalah mempertimbangkan beberapa hal. Jadi tidak hanya mempertimbangkan satu hal, dan tentunya untuk kebaikan dari misalnya dari masalahnya dari murid. Jadi kita harus mementingkan kepentingan murid, tidak hanya untuk kepentingan waktu sekarang, tapi untuk kedepannya juga. Jadi langkah-langkah yang saya gunakan ya tentunya harus bernalar juga, jalan dengan hati juga untuk memilih kebenaran yang paling kecil namun bermanfaat besar, mempertimbangkan kepentingan peserta didik, mengutamakan komunikasi, berpikir berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah saya buat tentunya. Untuk hal-hal yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika niku napa? Hal efektif yaitu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Jadi jangan sampai saya mengambil keputusan karena kemauan saya sendiri. Jadi mengutamakan kolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah, terus mengutamakan kepentingan banyak orang tanpa mengabaikan murid. Selanjutnya tantangan-tantangan yang ada di dalamnya itu atau pihak yang terlibat, namun kita berusaha
mungkin perbedaan yang ada di antara saya dengan rekan guru itu kita ambil solusinya agar nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi sebelum mengambil keputusan itu Kita kolaborasi dulu. dengan rekan. Mungkin kan nanti ada banyak pendapat nih dari guru-guru gitu. Nah itu kita tampung, nanti kita ambil solusi yang terbaik. Meminimalisir resiko. Nah, untuk yang selama ini di lembaga panjenengan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini ada tantangan tersendiri nggak Bu? Kalau tantangan pastinya ada gitu. Karena apa ya? Tantangan itu mungkin akan tentunya melibatkan beberapa pihak, dan itu mungkin juga akan membuat pihak lain merasa dirugikan mungkin. Jadi kita harus benar-benar memikirkan nanti dampaknya gimana ya untuk kedepannya kan, dan berusaha untuk meminimalkan dampak yang buruk lah istilahnya. Jadi kalau bisa kita mengambil yang baik-baik saja dan tidak merugikan orang lain. Terkait tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual modifikasi 1 pengambilan keputusan pemimpin, apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 15 menit terkait wawancara tersebut? Siap. Matur nuwun Bu. Selama ini bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus etika yang berkoordinasi dengan maksudnya sama guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada, maka harus diadakan pengujian kebenaran itu, lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang kita buat di lembaga kita yang sudah disepakati bersama. Jadi tetap berkoordinasi dengan teman sejawat ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Dan memang suatu dilema bagi pemimpin untuk menentukan keputusan yang harus diambil karena permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan sudah kita sepakati bersama, dan untuk juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita bersama. Nah, untuk yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini hal yang paling efektif Kita ambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data, lalu memanggil yang bersangkutan, nanti DPS-nya, koordinasi dengan pihak terkait karena dibuatkan ya dengan komunikasi bersama serta dari semua guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini supaya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Suatu ketika itu untuk berkolaborasi dengan wali murid atau komite itu pernah nggak di lembaga dengan itu? Selalu, ya. Selalu. Kita selalu kalau ada permasalahan, memang kalau harus melibatkan komite, ya kita libatkan. Kalau itu yang harus dilibatkan mungkin dari ketua paguyuban murid. Oh, ada paguyuban juga gitu. Berarti selain wali murid ada paguyuban bersama komite juga.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya nggak? Insya Allah ya tetap ada tantangannya. Tetap ada tantangannya ini. Yang sudah terjadi di lembaga jenengan ya, tantangannya paling besar itu tantangannya. Tantangan gimana ya? Satu suara itu ya Satu yang susah suara. itu. Sekarang satu suara. Kadang kan ada yang berapa begini, yang satu begini. Itu kan Beda pendapatnya ya, deh. jalan tengahnya itu ya. Jalan tengahnya dan yang bermanfaat itu kita bersama itu paling. Ya satu ya. Untuk yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung permasalahan itu diselesaikan saat itu juga atau menunggu beberapa hari kemudian baru terjadi kasus? Kalau bisa itu di lembaga kita tuh menyelesaikannya secepat mungkin. Secepatnya. Ya, kalau kita tunda-tunda itu biasanya malah menambah permasalahan. Menambah kasus lagi. Iya. Jadi segera untuk Iya, diselesaikan segera. ya, Mbak. Supaya kondusif di lembaga. Untuk faktor-faktornya Bu yang selama ini panjenengan alami di lembaga ini yang mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Mempengaruhi ya namanya orang banyak ya kan nggak sama ya yang kita ajak menyelesaikan masalah itu kan berbagai macam karakter orang. Iya. Itu ya. Karena yang orang apa ya punya pendirian yang sangat teguh itu ya susah sekali. Itu gitu. Nah, ya. Makanya ya, itulah kita dalam menyelesaikan masalah kan harus mencari jalan yang terbaik. Kalau kita mengedepankan ego kita masing-masing, alhamdulillah ya, selama ini kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita bisa bertemu langsung dengan pihak yang harus kita ajak menyelesaikan masalah itu, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Walaupun ada yang sedikit tidak bisa menerimanya tuh kelasnya nggak 100%. Tapi tetap mengikuti peraturan Iya, yang sesuai di iya. lembaga ini ya Bu ya. Dalam mengembangkan itu Bu, yang paling berat itu yang menjadi maksudnya yang menjadi satu titik fokusnya itu apa Bu? Dari segi murid bagaimana? Dari segi murid misalnya kasus si anak ini maksudnya apa ya? Kalau berangkat sekolah itu minta ditungguin ibunya itu kasih waktu nomor gitu. Ya masih ada, Masih yang ada. tahun itu ada, tapi kasus Tapi tetap mengikuti peraturan Iya, yang sesuai di iya, lembaga iya. ini ya Bu ya. Dalam mengembangkan itu Bu, yang paling berat itu yang menjadi maksudnya yang menjadi satu titik fokusnya itu apa Bu? Dari segi murid bagaimana? Dari segi murid misalnya kasus si anak ini maksudnya apa ya? Kalau berangkat sekolah itu minta ditungguin ibunya itu kasih waktu nomor gitu. ya masih ada, Masih yang ada. tahun itu ada, tapi kasusnya yang tahun ini malah ada yang sudah kelas B, Kelas B. belum berani sekolah sendiri. Berarti ibunya masih Iya, ibunya kerja ya, tapi yang berani kita sudah berusaha, kita bujuk, ya kita kasih contoh teman-temannya, loh semuanya sudah berhasil. Karena ke anak. Memang bagaimana ya, dia itu anak kecil. Nah, terus teman-temannya itu kan orang-orang tua yang di rumah. Yang dewasa Orang dewasa. dewasa. Kalau dia apa di sekolah itu kan ada peraturan. Untuk peraturan kalau dia yang masih berat, Jadi nggak terbiasa, Nggak terbiasa, Terus ditinggal orang tuanya, Iya. sama mbaknya gitu. nah biasanya memperhatikan ya. Iya.
nggih. Lucunya. Nggih, dituruti mawon ngene iki ngene iki. Semuanya Jadi niku sering ditunggu di dalam kelas enggak Bu? Atau di luar kelas? alhamdulillah itu ditunggu dari jauh. Oh, dari jauh. Tapi kadang dia itu sebentar lihat banyak pulang aja. Sering izin keluar dulu Iya. lihat gitu. Apalagi kalau di rumah sudah tahu nanti sore di rumah ada acara apa, dia tuh langsung. Pokoknya itu langsung. Kalau dan rewelnya langsung muncul lagi. Berani sudah berani sendiri. Iya. Terus dengar di rumah ada acara apa, langsung. Langsung kan ya. Ya juga heran gimana ya. Dan kadang ada tahun berapa itu semua tanda-tanda itu juga ada. Mandiri Ya, gitu. mandiri. Itulah tantangan pendidikan. Beda-beda gitu. Nah, memberi bekal ibu, memberi contoh apa, akhlak yang baik, Karakternya. tapi itulah keberanian pemanggilannya Apa lihat ya. kalau di rumah sudah apa, ada selalu gimana ya, selalu dituruti kemauannya. Kalau nggak dituruti itu banyak terus terlalu sayang tuh. Terlalu dimanja. Ya, akhirnya Pokok batin nangis gitu biasanya. Jadi itu ya tantangan sendiri. Yang terakhir ini dulu dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan untuk mengambil keputusan di rumah etika ini? menanamkan etika itu kan memang tak dari sejarah. Kita kalau menanamkan itu juga menanamkan tolong akhlak ya, kita bicarakan akhlak itu akhlak yang kita ajarkan di sekolah itu tolong dilakukan di rumah. Karena terus kita juga tekankan pada anak-anak, kalau anak kecil itu bergaulnya juga dengan anak-anak yang kecil, jangan sampai dengan orang yang anak-anak yang lebih dewasa. Dan itu diajarkan Dari hal yang paling kecil, ya, kalau dipanggil, ya, dipanggil. Namanya apa masih ada? masih ada yang terus kan ini. Jadi apa kolaborasinya dengan wali murid itu terus ya Bu ya, maksudnya di grup juga aktif gitu ya. Di sekolah tadi seperti ini terus ya jadi Ya, makanya kalau kita pertemuan kita misalkan sharing ya. Paling mudah itu mungkin ada kendala kenapa di rumah apa yang susah. Ya, gurunya nanti mengajarnya itu cari jalan seperti mudah-mudahan bisa berhasil. Matur nuwun sangat Ibu atas waktu yang panjenengan. Semoga rekan Enjang satu ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang